dan dilihat langsung oleh orang. Bahkan ini kan videonya sebenarnya sempat dilihat dan hakim juga tadi sudah melihat semua. Ya mungkin Bu Ana boleh dijelaskan persidangan ini agendanya apa? Ya, hari ini sidang agenda pemeriksaan saksi korban eh, Intan Nabila, dan juga ada dua saksi, ada Cat, ada siapa, Moira ya, Moira dan Irma ya, pembantu rumah tangganya Intan gitu. Berarti ada berapa saksi Bu? Ada 3 saksi hari ini. Ada 3 saksi. Mungkin Materi yang disampaikan. Intinya ini Intan sebagai korban kan ditanya kembali peristiwanya persisnya seperti apa, berapa kali ya kan, lalu kemudian apa yang diderita oleh Intan akibat dari KDRT yang dilakukan oleh Armor gitu. Seputar itu. Saya sendiri mungkin agak disukan bagaimana persidangan tadi membawa sedikit kamu dalam momen yang flashback nggak sih? Mohon doanya aja, yang penting tadi sih lancar, cuman untuk pasti sedih sih tadi ngelihat lagi, soalnya harus menyaksikan lagi videonya, jadi ke-trigger. Insya Allah sih situasinya, mudah-mudahan sidang berikutnya lebih bisa menyiapkan mental lebih baik. Biasanya kan kalau minta saksi ada beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh JPU atau dari pihak kuasa hukum. Mungkin ada yang sifatnya intervensi kepada Intan, mungkin ada yang sesuai seperti apa? Ya, kalau dari JPU, dari hakim sih semua bagus ya. Artinya secara objektif mereka menanyakan peristiwa itu persisnya bagaimana, mencocokkan dengan BAP ya, dengan berkas yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hanya saja memang tadi kita sempat emosi ya, karena dari pihak penasihat hukum dari Armor seakan-akan bertele-tele dan menanyakan sesuatu yang tidak ada korelasinya sama sekali dengan peristiwa yang dialami oleh korban. Dan menurut kami pertanyaan itu membuat seakan-akan ya menggambarkan tidak punya rasa empati gitu ya terhadap korban menurut kami. Jadi saya sebenarnya sangat menyesalkan ya, kenapa harus ada pertanyaan yang bertele-tele dan seakan-akan tidak punya empati dengan korban gitu. Terkait apa sih Bu, kalau boleh tahu Bu? Mungkin bisa disampaikan. Ya, ingin menggambarkan seakan-akan bahwa kekerasan ini dilakukan bukan karena sesuatu yang digambarkan dan dilihat langsung oleh orang. Bahkan ini kan videonya sebenarnya sempat dilihat dan hakim juga tadi sudah melihat semua, miris melihat video ini, tapi kemudian ada pertanyaan-pertanyaan seakan-akan bahwa perbuatan ini sesuatu yang wajar karena alasan-alasan yang wajar gitu kan, aneh sekali gitu. Bertemu kembali dengan sosok dia, seperti apa sih yang kita rasakan? Apakah menimbulkan trauma kembali ataukah tadi sempat grogi atau seperti apa? Nggak grogi sih, nggak trauma juga, lebih ke traumanya ngelihat videonya. Kalau Nangis Intan. Ya karena harus diputar dari awal dan harus dilihat, jadi emang terbawa suasana, karena kan nginget hari itu nggak enak banget ya Tan. Iya. Dan tadi itu kan kekerasan video yang diputar tuh bukan yang hari itu saja. Jadi ada 5 video yang kita jadikan bukti, dan mau nggak mau Intan sudah pasti kita saja yang mendengarnya ya, nggak perlu lihat, hakim yang melihat, jaksa, semua saja begitu mirisnya melihatnya gitu ya. Jadi apalagi yang mengalami, jadi saya bisa memahami ya Intan kalau sampai harus menangis dan tersendat-sendat untuk bicara, itu wajar. Tapi Intan kembali tenang ya, memori. Dan sekarang menata, udah move on atau belum sih? Move on sih udah, ya berusaha melupakan lah. Selain keterangan saksi korban dan alat bukti video yang ada alat bukti lain disampaikan ke Pak. Ada foto-foto, ada bukti visum yang memperkuat dalil yang disampaikan oleh JPU. Kalau untuk agenda sidang selanjutnya? Agenda sidang selanjutnya masih pemeriksaan saksi dari JPU. Ada saksi dari pihak rumah sakit yang memeriksa Intan, yang melakukan visum ya.
kemudian ada saksi ahli. Kapan Bu? Kamis depan ya, Kamis lagi atau rubah. Kayaknya tadi ada permintaan untuk merubah hari, tapi tadi sudah diputuskan tetap di hari Kamis. Intan sedikit anak-anak sendiri menanyakan bapaknya nggak sih? Tanya. Lalu Intan berikan pengertian seperti apa? Aku bilang Abi lagi sekolah, lagi belajar, aku bilang gitu. Tapi anak-anak kan masih kecil-kecil nih kamu, maksudnya ngertiinnya ke anak-anak sendiri gimana sih? Kalau ngertiin secara ini abinya lagi dihukum sih enggak, cuman aku bilang abinya lagi belajar, lagi sekolah gitu. Jadi anak-anak emang nggak tahu menau soal aku ribut dengan Armor sampai sejauh ini nggak tahu. Tapi sedikit nih tentang perceraian sendiri, gimana sih Kak Intan udah memantapkan hati atau bagaimana sih Kak Intan? Kalau perceraian sih sebenarnya karena ini adalah yang terbaik untuk dua-duanya, untuk aku, untuk Armor, dan untuk anak-anak. Jadi aku lebih siap untuk menggugat cerai. Berarti udah mantap ya hatinya? Udah, insya Allah. Kalau dari situ Gugatan sendiri udah dimasukin Udah nggak? masuk belum? Ya, jadi gini, gugatan itu kan harus lengkap berkasnya ya. Bukti-bukti harus lengkap karena Intan kemarin itu sempat pindah rumah. Jadi ada beberapa dokumen yang memang akhirnya kita harus siapkan, harus cari dulu, ada yang keselip ya kan. Jadi itu semua sedang dalam proses. Insya Allah doakan semoga Senin itu sudah masuk. Rasanya sih kalau tadi informasi dari tim yang mengurus persyaratan per siang tadi sih sudah beres. Jadi kalau malam hari ini nggak keburu ya besok pagi lah. Besok pagi ngajukan nah, gugatan. Berarti kita akan daftarkan. didaftarkan secara ikut Iya, ke pengadilan. 3 raksa. Apa di daerah sana? Karena Intan sekarang posisinya ada di Bintaro. Oh, jadi Ya, berarti harus di 3 raksa ya, jangan di Cibinong lagi. kan. Nah Intan gimana Intan? Apakah keluarga dari Armor sendiri sempat menanyakan anak-anaknya Armor atau seperti apa? Enggak. Sama sekali tidak Kak. memberikan Aku nggak. perhatian pun tidak. Berarti sudah tidak ada komunikasi sama sekali Kak? Kalau ke aku sih nggak komunikasi ya. Aku waktu itu sempat terakhir aku kasih alamat lewat orang tua, terus orang tua aku kasih alamat ke mertua. Setelah itu nggak tahu lagi. Alamat kamu ya? Alamat aku udah tahu sih, cuman memang belum datang. Mungkin karena sibuk juga kali ya. Nah, Intan sendiri sekarang lebih banyak ambil job ya untuk menghidupi anak-anak atau seperti apa? Ya. Iya, insya Allah udah nggak memikirkan, nggak fokusnya udah nggak ke case ini lagi, jadi lebih fokus ke kerja. Sebenarnya Intan dari dulu juga sudah menjadi tulang punggung. jadi dari dulu ya Intan memang juga sangat aktif bekerja ya demi untuk menghidupi dirinya dan anak-anak gitu. Gitu. Ya, terima kasih ya. Nah, Intan. Anak, apa sih Bu? Tiba-tiba tuh. Ya, jadi gini, kasus ini kan sebenarnya sudah SP3 ya. Sudah SP3 artinya tidak memenuhi unsur tindak pidana. Sehingga kemudian harus dihentikan. Tapi kemudian ya, saya tidak tahu tiba-tiba kok minta dibuka lagi. Nah, saya sih tidak berkeberatan, justru akhirnya kemudian pihak kepolisian mengundang kita untuk gelar perkara. Saya bilang sama Reski ini justru kesempatan baik ya untuk kita menyampaikan, menggelar semuanya ya di hadapan peserta gelar perkara. Jadi kita sudah sampaikan bahwa satu ya Reski Aditya, karena gini, yang dituduhkan dilaporkan ini adalah penelantaran anak ya. Nah, penelantaran anak itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu kalau laki-laki dianggap menelantarkan anak itu harus ada hubungan hukumnya dulu. Yang pertama dia adalah ayah kandung, which is itu Reski bukan ayah kandung dari anak itu. Kemudian ayah angkat Reski bukan ayah angkat. Ayah tiri Reski bukan ayah tiri. Kemudian ayah biologis Reski belum terbukti sama sekali merupakan ayah biologis. Jadi tidak ada unsur sama sekali yang membuat kemudian mereka memiliki dasar untuk melaporkan Reski, sehingga kemudian kenapa dulu SP3. Nah, kemudian ini kan mereka minta dibuka lagi, tapi kita senang karena kesempatan kita juga menjelaskan dan akhirnya ada saksi ahli juga di sana bicara.
ada pengawas kepolisian juga bicara, ada dari PPA juga bicara, ya semua menyimpulkan ya memang ini tidak ada unsurnya. Nah, soal Polres, karena memang laporannya di Polres sudah pasti mungkin ada hal-hal teknis yang harus diselesaikan, yang harus ditanya lagi ke Reski sehingga kemudian nanti ini memang udah confirm ini SP3-nya nggak bisa dibuka. Akhir kemarin ada kesepakatan tes DNA itu Ya. seperti apa, Bu? Sudah dilakukan, Bu? Belum, jadi kita masih menunggu informasi dari pihak pelapor ya, mau tes DNA-nya di mana. Kalau tidak salah dia sudah sempat menghubungi tim, tapi karena saya juga lagi sibuk sekali 1 minggu makanya saya diminta wartawan interview juga saya nggak sempat. Jadi ya insya Allah ya doakan mungkin minggu depan kita sudah bisa ada kabar baik gitu ya. Berarti artinya yang menginginkan atau mengiyakan untuk tes DNA Reski sendiri ya, Bu? Yes, dari awal kan memang kita yang minta. Tapi kan selalu dikatakan kenapa nggak dari dulu lah. Kita kan nggak tahu, kita tahu itu kan setelah digugat. Jadi setelah digugat kita tahu, lalu kita diputus pengadilan, diperiksa memang tidak bisa dibuktikan, tapi kita berbaik hati, ya berbaik hati, secara sukarela menawarkan. Karena prinsip kita adalah kita tidak mau mempersulit urusan orang lain, ya. Kita harus bisa mempermudah urusan orang lain. Kalau kita permudah urusan orang, maka urusan kita juga akan dipermudah oleh Tuhan. Itu aja mempertegas prinsipnya. lagi, Bu. Kemarin itu gelar perkara ya? Yes. Meski datang ke Polres Ya, Selatan. betul. Oh, enggak, yang Polda. Oh, yang Polda. Ya, kalau Selatan itu enggak, itu mungkin tindak lanjut dari gelar perkara itu hal-hal teknis saja yang harus dibereskan. Berarti tidak ada memberikan keterangan atau apa Nggak ada. kemarin kedatangan. Enggak ada. Nah, berarti tes DNA kan belum dilakukan ya, Bu? Belum. Nah, tapi aku minta sedikit tanggapan ini. Katanya pihak KW ini optimis bahwa hasil DNA-nya bahwa Bang Yang Reski adalah positif. Ya, Orang enggak ada tua masalah. Mau positif, identik atau tidak identik bagi kami tidak ada masalah. Gitu. Kalau ternyata identik ya berarti ada hubungan hukum, ya kan? Hubungan keperdataan. Kalau tidak identik ya sudah, berarti tidak ada masalah. Artinya Reski sendiri sudah siap ya, Bu, dengan konsekuensinya Dari, setelah hasil? kan kita sudah sampaikan itu dari 2 tahun yang lalu. Jadi kita sudah sampaikan terbuka, tertutup sudah sampaikan, terbuka dengan teman-teman media juga kita sudah sampaikan, di YouTube juga sudah. Jadi sebenarnya kita sudah cukup sebenarnya memberikan ruang ya bagi persoalan ini supaya bisa diselesaikan secara cepat. Gitu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, thank you ya. Terima kasih, Bu Rana.